بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي عزني الله وإياكم. InsyaAllah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari Mauqiful Hadits minal Quran, di mana pada pertemuan yang lalu pada malam Kamis kita sudah sampai pada poin yang kedua, dan insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan dengan poin yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala أن يأتي الحديث مثبتا لحكم سكت عنه القرآن كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وأكل كل ذي ناب من السباع أو ذي مخلب من الطير. Poin yang ketiga tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. An ya'tiyal hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika disebutkan hadis maka yang dimaksud adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Jadi hadis datang muthbitan, menetapkan, li hukmin, untuk suatu hukum, sakata anhul Quran, yang Al-Quran tidak membahasnya, yang menetapkan satu hukum yang didiamkan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan tentang hukum tersebut. Kalau sebelumnya hadis sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, kemudian hadis menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran secara terperinci atau merinci yang masih disebutkan secara global di dalam Al-Quran. Maka yang ketiga, hadis ini menetapkan satu hukum yang Al-Quran tidak menyebutkan hukum tersebut. Seperti apa contohnya? Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan contoh katahrimil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha, yaitu tentang haramnya hukum mempoligami seorang wanita dengan amehnya dan dengan khalehnya, dengan bibi baik dari pihak ayah dan dari bibi dari pihak ibunya. Jadi kalau sebutkan ammah, yaitu bibi dari pihak ayah. Kalau sebutkan khalah, yaitu bibi dari pihak ibu. Ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Berbeda tentang hukum mempoligami antara dua saudari kandung, di mana Al-Quran menyebutkan wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang larangan wanita-wanita yang untuk dinikahi,
Maka disebutkan di antaranya apa? Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Itu janganlah kalian menggabungkan, mempoligami dua saudari kandung kecuali yang sudah berlalu. Maksudnya apa? Salah satunya sudah meninggal. Apakah turun ranjang atau naik ranjang? Itu istilah orang di sini nggak tahu. Naik ranjang, turun ranjang. Padahal ketika seorang istri meninggal dan ternyata masih punya kakaknya apakah sudah janda atau memang masih gadis? Kemudian dia menikahi kakaknya, maka ini diperbolehkan kalau sudah meninggal. Tapi kalau kedua-duanya masih hidup, maka itu dilarang. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun mempoligami antara seorang wanita dengan dengan ammahnya ataupun dengan khalahnya, ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkannya. Makanya disebutkan di dalam hadis muttafaq alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Ini disebutkan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kata Nabi, la yajma', janganlah salah seorang menggabungkan, yaitu mempoligami antara seorang wanita wa ammatiha, dengan bibi dari pihak ayahnya. Wala bainal mar'ati, dan jangan pula seseorang mempoligami seorang wanita wala bainal mar'ati wa khalatiha, dengan bibi dari pihak ibunya. Ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh lainnya, wa akli dzinabin minas siba au dzi mikhlabin minat tayr wa ghairi dzalika minal ahkam allati syuri'at bis sunnati wahdaha. Dan juga larangan makan dari setiap binatang yang bertaring, binatang yang bertaring dari binatang buas. Ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala tidak merinci tentang binatang-binatang apa saja yang dilarang untuk dimakan. Hanya disebutkan beberapa saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya, atau dzi mikhlabin minat tayr, ataupun burung yang memiliki apa? Memiliki cakar. Yang memiliki cakar. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dzinabin minas siba wa kulli dzi mikhlabin minat tayr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan dari setiap binatang yang bertaring, wa kulli dzi mikhlabin minat tayr, dan setiap binatang yang memiliki cakar, burung yang memiliki cakar. Berarti setiap burung yang memiliki cakar seperti apa? Burung elang. Kalau burung Garuda ada enggak? Hanya cuman lambang saja. Setiap binatang yang memiliki burung yang memiliki cakar ataupun binatang buas yang memiliki taring, maka itu hukumnya haram dimakan. Wa ghair dzalika minal ahkam allati syuri'at bis sunnati wahdaha, atau selain itu yang merupakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan, tapi hanya disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seperti yang sudah disampaikan, supaya Al-Quran tidak menjadi panjang, karena penjelasannya dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, rabi'an taqyidul hadithi mutlaqul Quran
kabayani mawdi'il qat'i min yadis sariq. Hadis membatasi ayat Al-Quran yang masih dalam bentuk mutlak. Ayat Al-Quran yang penjelasannya masih mutlak, maka dibatasi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Pembatasan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh rahimahullahu taala mencontohkan apa? Kabayan, seperti penjelasan, maudhi'il qat'i, tempat memotong, min yadis sariq, tangan pencuri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki ataupun perempuan, maka apa? Faqta'u, potonglah, aydiyahuma, kedua tangannya. Nah, ketika disebutkan dipotong kedua tangannya, bagian mana yang dipotong? Apakah dari sini? Apakah dari sini? Atau di mana bagian yang harus dipotong? Ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran menyebutkan secara apa? Secara mutlak. Tidak dijelaskan bagian mana yang dipotong. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa? Tentang bagian yang dipotong tersebut, bagian mananya. Amaraqat uyad disariqi minal qur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong tangan pencuri dari apa? Dari al-qur. Apa ini? Pergelangan. Ini potong dari pergelangan, tidak sampai siku, tidak sampai siku, atau tidak sampai pundak, hanya sampai bagian. Dan itu pun ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tidak serta-merta ketika seseorang ketahuan mencuri kemudian langsung dipotong tangannya. Seperti yang sebelumnya ketika ditanyakan tentang hukum rajam kepada seorang pezina, kemudian cambuk kepada seorang peminum khamr, demikian pula seorang pencuri. Dan mana kriteria ataupun kategori yang disebut pencurian? Tidak semua kasus pencurian dikatakan pencuri. Kalau kita melihat penjelasan para ulama tentang definisi pencurian, yaitu akhdhul mali khufyatan min hirzil mithli, mengambil harta di sini tentunya harta milik orang lain, min hirzil mithli, dari tempatnya. Dari apa? Dari tempatnya. Bisyarti an yakuna sariqu mukallafan, dengan syarat pencurinya itu sudah apa? Sudah mukallaf. Maksudnya apa? Sudah baligh. Mencuri dari tempat semestinya. Contohnya apa? Orang kalau menyimpan emas, itu ditaruhnya di mana? Paling enggak di brankas atau di dalam lemari, dimasukkan dalam kotak kemudian masukkan ke dalam lemari. Kalau ada orang naruh emas di depan rumahnya kemudian diambil, berarti enggak masuk definisi. Berbeda dengan misalkan mobil tempatnya di mana? Di garasi. Kalau seseorang menyimpan mobilnya di garasi kemudian ada yang mengambil, berarti itu pencuri. Tapi kalau mobilnya di pinggir jalan, apalagi di depan rumah orang, markir depan rumah orang, diambil. Jadi mengambil barang dari tempatnya, tempat yang semestinya. Kemudian ada beberapa yang harus terpenuhi. Tidak serta-merta mencuri misalkan hanya mengambil, yang diambil apa? Pulpen. Masa ambil pulpen langsung dipotong tangan? Tidak, ada batasan. Berapa batasan seseorang ketika mencuri maka dipotong tangannya?
Dan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama diantaranya an yakuna sariqu mukallafan wa huwa al-balighul aqil. Itu seorang pencuri, dia seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Al-baligh, dia sudah baligh, bukan anak kecil. Aqilan, dan berakal sehat, bukan orang yang akalnya setengah on. Kalau akalnya sehat bisa dikenakan. Tapi kalau orang gila mencuri, makanya kan di sini kalau misalkan ada kasus apa, oh ternyata orangnya gila, mecahin kaca masjid, nyerang imam lagi sholat, nanti ujung-ujungnya apa? Orang gila atau ODGJ. Karena apa? Sudah bebas. Kalau dinyatakan ternyata orangnya gila, bebas. Jadi orang yang baligh aqil, dia sudah baligh dan berakal sehat, dan mukhtaron, atas inisiatif sendiri, bukan dipaksa. Kalau misalkan orang dipaksa, kamu harus mencuri, kalau enggak saya tembak, saya bunuh. Dia mencuri karena apa? Terpaksa. Dia harus bukan dalam keadaan terpaksa, tapi mukhtaron, atas inisiatif sendiri. Musliman kana au dhimmiyan, apakah dia seorang muslim ataupun kafir dhimmi, seorang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dengan membayar jizyah. Orang kafir mencuri sama, dikenakan hukum had, dipotong tangan apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian an yakuna hadzal akhd alal ikhtifa wal istitar, ngambilnya itu dengan apa? Dengan sembunyi-sembunyi. Dengan apa? Sembunyi. Namanya maling. Maling itu pasti sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan namanya begal atau rampok. Tapi biasanya awalnya jadi maling, tapi ketahuan langsung jadi rampok. Langsung main bunuh. Ngambil sembunyi-sembunyi nggak ketahuan. Namanya pencurian. Tapi kalau misalkan di pinggir jalan, bawa golok, bawa parang, itu namanya begal. Beda lagi. Dan beda lagi nanti hukumnya. Beda lagi dengan hukumannya. Kemudian an yakunal malu fi hirzin wa huwa yukhrijuhu, harta yang diambil itu berada di tempatnya. Tadi kalau emas ada di dalam lemari ataupun di dalam berangkas mobil, dari dalam garasi, dan harta apa saja dari tempatnya dikeluarkan. Ini masuk kategori pencurian. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima intifa'us syubhah. Tidak ada syubhat dari harta yang diambilnya. Maksudnya apa syubhat? Kalau ada orang tua ngambil harta anaknya, berarti ini ada syubhat. Nggak bisa orang tua dituntut. Ini ada anak yang durhaka, sampai orang tuanya dituntut gara-gara ngambil harta milik anaknya. Padahal anta wa maluka li abi, kau dan hartamu itu milik ayahmu, milik orang tuamu. Ketika orang tua mengambil, demikian pula anak yang mengambil harta orang tuanya, ada subhat di situ. Subhat apa? Subhat kepemilikan, sehingga tidak bisa dihukum potong tangan. Kemudian yang keenam, an yakuna malan muhtaraman fala hadda ala man yasriku khamr au asya muharramah. Harta yang diambil ataupun yang dicuri adalah harta yang berharga. Harta yang berharga dan juga bukan harta yang haram. Sehingga kalau ada misalkan ada orang yang mencuri khamr, ngambil 1 kerat gitu kan, nyolong. Ini bukan, tidak masuk dalam kategori pencurian. Tapi jangan nanti ya sudah, habis ini nyolong minuman keras berkerat-kerat gitu kan. Atau apa saja yang termasuk barang-barang yang diharamkan. Ini tidak termasuk. Kemudian yang ketujuh, an yakuna sariqu mukhtaran fala qat'a 'ala al-mukrahi li'annahu ma'dzur. Tadi pencuri itu mencuri dengan inisiatif sendiri, keinginan sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa. Tidak dalam keadaan terpaksa. Kalau terpaksa, ada yang memaksa, seperti tadi, kalau enggak kamu curi nanti kamu dibunuh.
kamu akan atau keluargamu, banyak ancaman-ancaman. Maka yang seperti itu tidak termasuk. Kalau dia mencuri dengan inisiatif sendiri, maka ini masuk dalam kategori pencurian yang wajib untuk dipotong tangan. Kemudian an yablughan nisab wa huwa rub'u dinar dhahaban fa akthar. Harta yang diambil itu mencapai nisab. Nisabnya berapa? Wa huwa rub'u dinar, seperempat dinar, fa akthar, atau lebih. Seperempat dinar di sini adalah seperempat dinar emas. Kalau kurang, maka tidak bisa dihukum potong tangan. Dan satu dinar itu sama dengan 4/4 gram emas, 4,25. Jadi 4/4 gram emas. Ini sama dengan satu dinar. Maka rub'ud dinar, seperempat dinar itu berapa? 1 gram seperempat. Ini satu minimal. Kalau harta yang diambil itu seharga seperempat dinar, maka dia bisa terkena potong tangan. Kemudian an yakuna aliman bitahrim fala qat'a ala jahilin bitahrimis sariqah. Dia tahu kalau hukum mencuri itu haram, tapi kalau orangnya jahil, tidak tahu akan hukum mencuri, maka ini tidak dikenakan hukum potong tangan, tapi diberitahu tentang hukumnya. Kemudian yang berikutnya, an ya'khudhal mala ala wajhil khufiyah. Nah, tadi dia ngambil hartanya dengan sembunyi-sembunyi. Fa illam yakun kadzalik, kalau dia ngambilnya tidak sembunyi-sembunyi, fala qat'a, maka tidak dihukum potong tangan. Seperti apa? Kal iktisab, ngambil barang secara apa? Secara seperti misalkan contoh, orang keluar melihat sandal langsung pakai sandal orang. Itu apa? Tinggalkan yang baik, tinggalkan yang jelek, ambil yang bagus. Datang pakai sandal jepit, pulangnya pakai sandal yang mahal. Ini namanya ghasab. Atau misalkan dia hanya pakai sebentar, kemudian dia taruh lagi ke situ. Ini namanya ghasab. Orang yang merampas tanah. Ini bukan tanah dia, tapi dirampas, dipakai oleh dia. Ini hukumnya ghasab. Dan hukumnya beda lagi. Wal ikhtilas. Nah, ikhtilas ini apa? Ikhtilas itu korupsi. Nah, korupsi, ngambil uangnya nggak tahu dari mana, bukan dari tempatnya, tapi banyak. Dan ini juga hukumnya bukan potong tangan, tapi ada lagi yang lainnya. Kemudian wanah wal ghish, demikian pula dengan ghish, menipu ataupun mengambil secara paksa, maka itu semua hukumnya adalah at-ta'zir. Ta'zir yaitu dikembalikan kepada hakim. Apa hukuman yang pantas untuk pelaku tersebut? Kemudian seseorang dikatakan telah mencuri, itu ada 2 syarat. 2 syarat dinyatakan tetap baginya, telah tetap pencurian baginya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu al-iqrar bi an yuqiru sariqu ala nafsihi bis-sariqah. Pencuri itu ngaku kalau dia mencuri. Kalau dia mengingkari saya tidak mencuri, maka tidak bisa apa? Tidak bisa dikenakan hukum. Harus dari pengakuan dia bahwasanya dia mencuri. Kalau mengingkari bahwasanya kata saya tidak mencuri, maka tidak bisa dihukum. Kemudian yang kedua, asy-syahadah. Kalau misalkan ngaku nggak mau ngaku, tapi ada yang kedua, asy-syahadah, ada persaksian. Bi an yashhada alaihi rajulani adlan bi annahu sariq. Ada 2 orang saksi yang menyaksikan, 2 orang yang adil yang menyaksikan bahwasanya dia mencuri. 2 orang tadi menyatakan bahwasanya fulan mencuri.
dan saya melihat secara langsung dengan mata kepala saya bahwasanya fulan mencuri. Apabila terpenuhi dua orang yang adil bersaksi bahwasanya fulan mencuri, maka dia dikenakan apa? Dikenakan hukuman. Jadi dengan dua cara tadi. Apakah dia mengaku atau tidak? Kalau mengaku maka sudah, nggak perlu saksi. Tapi ketika dia tidak mengaku, kemudian ada dua orang saksi laki-laki yang adil yang menyatakan dia mencuri, maka dia dikenakan hukum tangan. Dan tadi yang dipotong bagian apa? Bagian pergelangan tangan. Gimana? Setelah dipotong itu kemudian dicelupkan ke apa? Ke air minyak yang mendidih. Tahu minyak mendidih? Setelah dipotong untuk apa? Untuk menutup apa? Menutup pori-pori ataupun jalan darah tadi supaya tidak kehabisan darah. Sudah selesai, kemudian dia mencuri lagi. Terpenuhi lagi, maka yang dipotong apa? Bukan tangan kirinya, tapi kaki kirinya. Jadi silang. Kalau nggak kapok, sudah dihukum tapi nggak kapok, maka yang kedua kali yang dipotong bukan tangannya tapi kakinya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima, takhsisul hadits li'amil Quran kal miqdari alladhi yajibu al-qat'u fihi min as-sariq. Yaitu hadis yang menjelaskan mengkhususkan apa-apa yang disebutkan secara umum di dalam Al-Qur'an. Ketika di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan, tidak dikhususkan secara khusus, hanya disebutkan secara umum saja. Di sini saya mencontohkan sama dalam hal dalam hal kasus pencurian, kamiqdaril ladzi yajibul qat'u fihi minas sariq, tentang kadar yang wajib seseorang dipotong, pencuri dipotong. Tadi kadarnya berapa? Rub'u dinar. Fa'akthar, minimal seperempat dinar. Seperempat dinar atau lebih. Itu yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqta'u yadis sariqi illa fi rub'i dinar fasaidan. Tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali harta yang diambil itu fi rub'i dinar fasaidan, melebihi seperempat dinar. Di Al-Quran tidak disebutkan, tapi disebutkan secara umum saja dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ada tambahan. Dalam kitab disebutkan hanya ada 5. Tambahan yang ke-6 yaitu naskhus sunnati lil Quran. Hadis menasakh ayat Al-Quran. Maksudnya menasakh apa? Menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kok bisa? Iya, karena hadis Nabi SAW tadi syaratnya apa? Sahih. Apa contohnya? Hadis bisa menghapus hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Dicontohkan yaitu di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf. Ditetapkan atas kalian idza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang di antara kalian dalam keadaan sakaratul maut, yaitu meninggal dunia. In taraka khairan, kalau dia meninggalkan kebaikan, maksudnya meninggalkan apa? Meninggalkan harta waris, maka al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ada wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dengan cara yang
yang ma'ruf. Dan kita tahu bahwasanya hukum waris itu semua telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan bahwasanya si fulan dapatnya setengah, si fulan dapatnya seperempat, si fulan dapatnya sepertiga, si fulan dapatnya seperenam. Semuanya telah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang membagi-bagikannya. Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan 2/3? Siapa saja yang berhak mendapatkan 1/3? Siapa saja yang berhak mendapatkan setengah? Siapa saja yang berhak mendapat 1/4, 1/8 dan lain sebagainya. Tapi selain permasalahan waris, ada juga yang harus diperhatikan ketika seseorang meninggal dunia. Apa? Wasiat. Sebelum dibagi waris, ada kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta waris tersebut. Di antaranya apa? Untuk mengurus jenazahnya. Apakah untuk membeli kain kafan dan keperluan-keperluan yang dibutuhkan untuk mengurus jenazah dan penguburannya. Semua ongkosnya diambil dari harta warisan tersebut. Ini kalau misalkan orang kaya, maaf, ada lembaga yang menguruskan. Ini pokoknya gratis, mau miskin mau kaya. Orang miskin gak jadi masalah, orang kaya diminta, dia banyak hartanya. Jadi sebelum dibagi waris diminta dulu, ini sekian harganya. Kalau orang miskin, mungkin dia orangnya miskin, gak mampu, dibantu oleh suatu lembaga ataupun yayasan untuk pengurusan jenazahnya. Orang kaya diminta karena sebelum dibagikan kepada ahli waris, maka harus apa? Digunakan dulu, diambil untuk pengurusan jenazahnya. Kemudian kalau itu sudah wasiat, ada wasiat enggak? Apakah dia mewasiatkan kepada si fulan dikasih berapa, si fulan dikasih berapa? Karena misalkan dia punya teman yang baik, yang begitu akrab, atau punya orang yang dekat yang dia sayang kepada orang tersebut, sehingga dia wasiatkan, kalau saya meninggal, wasiat saya adalah berikan harta saya kepada si fulan. Namun syarat wasiat itu tidak boleh lebih dari apa? Tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, dulu ada yang minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin berwasiat, hartanya itu dia mau kasihkan semuanya. Kamu tinggalkan anak-anakku dalam keadaan berkecukupan, memiliki harta, tidak minta-minta kepada orang, itu jauh lebih baik daripada kau tinggalkan dia dalam keadaan minta-minta kepada orang lain dalam keadaan miskin. Agar dikurangi, ya udah setengah, itu masih banyak. Ya sudah, kalau begitu 1/3. Tapi ats-tsulats waats-tsulutsu katsir. Kalau begitu 1/3. 1/3 itu sudah banyak. Dikeluarkan 1/3 kalau ada wasiat. Tapi wasiat pun dilihat siapa yang diwasiatkan. Kalau misalkan seseorang meninggal, diwasiatnya hartanya dikasihkan kepada istrinya, atau kepada orang tuanya, atau kepada anaknya, maka ini tidak berlaku. Wasiatnya tidak berlaku. Karena dinasakh di dalam Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kalau dia sebagai ahli waris, maka tidak berhak untuk mendapatkan wasiat. La wasiyata liwarithin. Kata Nabi, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini menghapus hukum warisan. Walaupun sebetulnya tadi kalau ada wasiat, tunaikan dulu wasiatnya. Siapa yang harus dikasih? Apakah tetangganya? Apakah fulan dikasih? Dan itu pun tidak boleh lebih dari 1/3. Namun ketika yang diberikan wasiat adalah ahli warisnya, maka tidak berlaku. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapuskan la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, kita beralih kepada tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Kalau yang sebelumnya menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran,
kemudian menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, karena hadis memiliki kedudukan sebagai apa? Sebagai penjelas Al-Quran. Maka yang berikutnya itu tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, inna tafsir as-sahabati radhiyallahu anhum kabni Abbasin wa ibni Mas'udin wa ghairihima muhimmun li'annahum sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'allamu minhu. Sesungguhnya penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat ini yang ahli dalam tafsir, tentunya yang paling pandai di dalam menafsirkan Al-Quran, mereka adalah para khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum adalah para sahabat yang ahli dalam tafsir Al-Quran. Kemudian selain khulafa'ur rasyidin juga ada sahabat-sahabat yang mereka terkenal ahli dan pandai dalam tafsir Al-Quran. Seperti siapa? Di sini disebutkan kabni Abbas. Seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang memang beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam masalah agama dan ajarkan tafsir. Sehingga dengan berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat yang ahli dan mumpuni dalam menafsirkan Al-Quran. Pernah suatu ketika di dalam sebuah pertemuan, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi khalifah mengumpulkan para veteran perang Badar. Berarti sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat kibar. Mereka berkumpul. Kemudian Umar bin Khattab memasukkan Ibnu Abbas yang ketika itu masih remaja. Orang-orang yang sudah merasa senior, ini gimana kita orang-orang senior, orang-orang kibar, kenapa anak kemarin sore dimasukkan? Merasa apa? Merasa bukan kelasnya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin menunjukkan akan kualitas dan kehebatan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Umar bin Khattab bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ditanyakan kepada hadirin yang ada di tempat tersebut, maka masing-masing memberikan jawaban bahwasanya ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus banyak memuji Allah. Sebutkan hampir semuanya sama. Jawabannya hampir sama semua yang difahami oleh mereka. Namun ketika hal itu ditanyakan kepada sahabat Ibnu Abbas tentang surat tersebut, ayat-ayat tadi, apa jawaban beliau? Maka jawabannya adalah hadza yadullu ala dunuwi ajali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang berbeda dengan sahabat-sahabat lainnya. Maka barulah mereka tahu akan apa? Akan kecerdasan dan juga kepandaian sahabat Ibnu Abbas walaupun masih remaja, namun tadi di antaranya karena apa? Mendapatkan keberkahan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud, demikian pula dengan sahabat Ibnu Mas'ud yang juga merupakan sahabat yang ahli dalam tafsir, dan sahabat-sahabat lainnya. Maka penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum secara umum itu muhimmun, sangatlah penting. Sebelum kita mengambil penafsiran-penafsiran dari orang-orang setelahnya,
baik tabi'in, tabi'ut tabi'in ataupun orang-orang terlebih di zaman sekarang, maka kita lebih dahulukan penafsiran-penafsiran para sahabat. Apa alasannya? Kita lebih mendahulukan penafsiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada 9 alasan. Ada 9 alasan. Yang pertama, li'annahum sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai, untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ta'allamu minhu, dan para sahabat belajar langsung kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Bukan pakai perantara lagi, tidak ada perantara di antara mereka. Para sahabat langsung mengambil ilmu, belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, likaunihim syahidut tanzil, karena para sahabat menyaksikan langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya. Menyaksikan bagaimana Nabi ketika di pagi hari itu badannya sampai bergetar, padahal di musim dingin tapi sampai keluar keringat. Karena apa? Saking beratnya menerima ayat-ayat Al-Quran, sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu sahabat tahu, ini berarti lagi turun ayat ini. Kalau Nabi dalam kondisi bukan kayak yang orang lagi matanya gitu melihat Nabi, ini dusta. Matanya mencolok-mencolok ngaku lagi ngelihat Nabi. Kalau sahabat melihat Nabi menunjukkan satu gerakan tertentu, itu karena apa? Ada ayat Al-Quran yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menyaksikan langsung bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqiru ala fahmihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam yukir, yaitu membenarkan akan pemahaman para sahabat. Apa yang dipahami oleh para sahabat dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengetahui secara langsung ataupun ketika ada orang yang melaporkannya. Kalau benar maka akan dibiarkan. Tapi kalau salah maka akan apa? Akan diingatkan dan dibenarkan. Maksudnya ini yang benarnya. Langsung ditegur. Kalau kita salah, ya nggak tahu salah apa benar. Para sahabat ketika salah maka akan langsung mendapat teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau benar maka akan dibiarkan, didiamkan apa yang difahami oleh para sahabat. Apa contohnya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah, ketika mereka dalam keadaan safar. Sebagian memahami bahwasanya ini Nabi mengharuskan kita untuk berjalan secara cepat sehingga sampai di sana dan kita salat asar di Bani Quraidah. Sebagian yang lain memahami apa? Kalau sudah masuk waktu kita salat di mana saja. Nabi hanya memerintahkan bahwasanya kita harus sampai di Bani Quraidah. Kalau sudah masuk waktunya dimanapun tetap sholat. Dan ternyata kedua pemahaman seperti itu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika ada satu rombongan yang singgah di suatu kampung yang dimana kepala sukunya itu terkena sengatan kalak jengking sehingga dia menderita penyakit yang aneh. Dibawakan tabib, tidak juga sembuh. Ketika para sahabat datang ke situ minta untuk dijamu, tapi nggak ada yang mau. Tidak ada yang mau apa? Tidak ada yang mau menjamu.
ketika mereka ada yang datang bahwasanya melaporkan kepala sukunya, kepala kampungnya menderita sakit seperti itu, kemudian para sahabat mau meruqyah dengan apa? Dengan syarat untuk memberi apa? Memberi upah sekian ekor kambing. Maka disetujui, karena kalian tidak mau menjamu kami datang ke sini. Kami para musafir, kalian nggak mau menjamu. Kalau begitu saya mau meruqyah tapi harus ada imbalannya. Akhirnya diruqyah dan sembuh. Sampai dikatakan seakan-akan seperti tidak pernah kena penyakit sebelumnya. Dan kemudian diberikan sesuai dengan perjanjian. Dan mereka nggak tahu ini sebetulnya halal apa enggak. Sehingga diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi bahwasanya la tarid innaha ruqyah. Bisa jadi wa ma adraka innaha ruqyah. Bahwasanya Al-Fatihah itu bisa menjadi ruqyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu bagi saya juga minta bagian. Minta apa? Jatah dari apa yang sudah diberikan kambing-kambing tersebut. Ini berarti membenarkan pemahaman mereka. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusaddiduhum ala khataihim. Tadi masih berkaitan dengan tadi, kalau tadi membenarkan ketika pemahaman mereka dan memperbaiki kesalahan mereka. Kalau terjadi kesalahan, ada kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat, maka akan langsung apa? Langsung diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak akan mendiamkan kesalahan para sahabat. Kemudian yang keenam, wa yujibuhum an as'ilatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang jawabannya, maka minta apa? Minta tangguh. Menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kita dapati di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang awal ayatnya bunyinya apa? Wa yas'alunaka. Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, apakah anil anfal, anil ru, dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat. Yang itu menunjukkan bahwasanya setiap pertanyaan-pertanyaan para sahabat dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara langsung ataupun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya, silakan untuk dikumandangkan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
الفنا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan sedikit tambahan. Poin yang ke-7, walikaunihim adkan nas. Kenapa penafsiran para sahabat lebih didahulukan daripada yang lainnya? Dikarenakan para sahabat itu adkan nas, manusia-manusia yang paling cerdas, yang paling pandai. Ini terbukti dengan apa? Dengan sampainya hadis-hadis Nabi SAW kepada kita. Sekali mereka mendengar langsung apa? Langsung hafal. Dari sahabat fulan terus sampai kepada kita. Sekali dengar. Kalau kita misalkan ngetes saja sekarang, sudah berapa hadis yang dihafal? Tadi yang disampaikan. Apa kita mau ngaku lebih pandai daripada sahabat? Lebih cerdas daripada sahabat? Mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai. Dari segi apa? Ingatan. Bahkan di antara para sahabat itu sampai hafal hadis langsung dari Rasulullah SAW itu ribuan hadis. Itu sekali dengar saja. Kalau misalkan sekarang ada yang bisa menghafal hadis sekian juta hadis, kitab-kitab, alhamdulillah, itu adalah satu keutamaan yang Allah Ta'ala berikan. Tapi dengan apa? Dengan cara belajar mengulang-ulang. Berbeda dengan para sahabat yang hanya sekali apa? Sekali mendengar dari Rasulullah SAW. Kemudian mereka ingat dan langsung disampaikan kepada yang lainnya. Kemudian yang ke-8, walikaunihim atqahum quluban, dan para sahabat adalah orang-orang yang paling bertakwa, yang paling takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat itu, mereka apabila disampaikan apakah tentang ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu permasalahan, tentang suatu hukum, maka mereka akan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tidak berani mereka mengangkat lisannya untuk mengatakan kenapa halal, kenapa haram, kenapa begini, kenapa begitu. Tidak ada yang berani menggerakkan lisannya, yang berani mengangkat lisannya untuk bertanya kenapa ketika diputuskan satu hukum. Kalau kita banyak ngerengkalnya, kenapa enggak boleh? Kenapa ini? Kenapa harus ini? Maka para sahabat adalah atqahum quluban, yang paling bertakwa, hatinya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala melihat manusia, dilihat hati-hati mereka. Ternyata para sahabat adalah orang-orang yang paling bersih hatinya, sehingga dipilih mereka untuk tadi mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9, mereka adalah Araban aqhaha. Mereka adalah orang-orang Arab yang qah itu apa? Kata orang sini istilahnya apa ya? Arab tulen. Jadi memang betul-betul bahasanya, bahasa yang digunakan oleh mereka, sehingga mereka tahu tentang apa? Tentang apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka mengerti betul lafaz per lafaz
Adapun makna terkadang harus dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara lafaz mereka faham karena mereka adalah orang Arab tulen yang tentunya mereka hidup dengan bahasa Arab. Ini diantara alasan-alasan kenapa penafsiran para sahabat lebih didahulukan daripada penafsiran orang-orang selainnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja. Barangkali ada yang tanyakan, kami persilahkan.